Shalom, selamat pagi, selamat beribadah, selamat bertemu secara online di dalam kasih Tuhan Yesus pagi ini. Dan selamat Hari Paskah kepada jemaat Tuhan. Kita mengucap syukur atas kebaikan Dia yang telah memimpin, menuntun kita sepanjang minggu ini, hingga kita dapat bersekutu pagi ini atas kebaikan dan anugerahnya. Haleluya. Kebaktian kita akan berjalan seperti biasa secara online, dan setakat ini kita belum menerima tanda-tanda yang kita boleh beribadah di dalam gedung atau bangunan ini ya. Oke, ibadah kita pagi ini kita akan dilayani oleh Pastor Silam, yaitu pastor muda budi kita. Dan untuk puji dan sembah kita akan diketuai oleh adik Mary. Oke jemaat Tuhan, mari kita beribadah dengan penuh sukacita, bersekutu dengan Dia pagi ini, menerima berkat dan urapan daripada Dia. Haleluya. Sebelum kita mulakan kebaktian kita, sebelum kita berdoa, ingin saya membuat satu renungan untuk kita pagi ini yang saya ambil dalam Mazmur 103 ayat 2 hingga 4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotakan engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk kepala. Mari kita doa bersama-sama. Saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, sebab Engkau Allah, Engkaulah Yesus, dan Engkaulah Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau telah memimpin, menuntun kami, Engkau telah melindungi kami sepanjang minggu ini. Hingga pada saat ini Tuhan, kami memperoleh kehidupan, kami memperoleh kesehatan atas berkat dan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, kami bersefaat Tuhan, menyerahkan negara kami Tuhan di dalam tangan-Mu ya Bapa, di mana seluruh dunia Tuhan telah mengalami virus penyakit COVID-19 ya Bapa. Kami mohon Tuhan perlindungan kasih kurnia-Mu Tuhan. Engkau akan melindungi negara kami. Engkau akan menyembuhkan penyakit ini Tuhan dari seluruh muka bumi ini ya Bapa, supaya kami dapat hidup dengan penuh damai, dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau akan menyembuhkan ekonomi negara kami ya Bapa. Dan Engkau akan memberkati setiap ekonomi keluarga-keluarga Tuhan yang memerlukan pada saat ini ya Bapa. Sebab kami yakin dan percaya Engkaulah sumber segala-galanya. Tuhan pada saat ini ya Bapa, kami berdoa menyerahkan mereka yang sakit Tuhan, di mana mereka berada. Engkau mengenal mereka, Engkau mengenal sakit penyakit mereka ya Bapa. Melalui kuasa-Mu Tuhan, darah-Mu yang mengalir di kayu salib, bilur-bilur-Mu Tuhan adalah untuk kesembuhan kami. Kami klaimkan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami memperoleh kesembuhan. Tuhan, untuk mereka yang berbeban berat, pergumulan-pergumulan Tuhan, Engkau mengenal apa masalah setiap pribadi ke pribadi. Biarlah Engkau Tuhan campur tangan, Engkau menyelesaikannya Tuhan, sesuai dengan keperluan masa dan waktunya. Sebab mukjizat-Mu Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami, sebab Engkaulah sumber segala-galanya ya Bapa. Dan kami terus berdoa Tuhan kepada mereka yang tengah mencari pekerjaan, kepada mereka yang tengah mencari pasangan hidup, kepada mereka yang mencari Engkau Tuhan. Engkau hadir pada masa dan tepat pada waktunya ya Bapa. Sebab Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi ya Bapa, lebih dalam lagi setiap hari. Sebab Engkau adalah Allah kami, Engkaulah Yesus kami yang sentiasa hadir pada setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan.
terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, kami serahkan Tuhan acara kebaktian kami pada pagi ini. Dari mula hingga akhirnya, Engkau akan menyertai kami. Engkau akan bertakhta di atas puji dan sembah, sebab Engkau layak dipuji dan disembah ya Bapa. Urapi firman-Mu ya Bapa, berkati firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan menjadi kekuatan untuk kami setiap hari ya Bapa, setiap masa, supaya kami mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman tutupmu Tuhan akan menjadi dasar yang teguh Tuhan untuk kami berdiri menyatakan Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya ya Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini, yang menyertai kebaktian pagi ini Tuhan. Berkati mereka, supaya mereka ketemu Engkau Tuhan di dalam persekutuan ini. Supaya mereka menerima sukacita, damai, dan kasih daripada Yesus melalui persekutuan ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami serahkan Tuhan kebaktian ini dalam tangan-Mu. Sebab Engkau Allah, Engkaulah Yesus, dan Engkaulah Juru Selamat kami. Amen. Amen. Haleluya. Selamat beribadah. Masa dan waktu seterusnya diberi kepada tim puji dan sembah. Haleluya. Terima kasih. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita terus merayakan kebangkitan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji dimanapun kita berada pada hari ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa. Amen. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus namamu perkasa. Kita mau isytiharkan nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus, menara yang kuat. Katakan nama Yesus. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus.
terus menyembah Tuhan. Kita mengingati kasih dan pengorbanannya yang besar buat kita. Kami sembahkan Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sekali lagi, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama nyatakan, karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
kita terus menyembah Dia. Katakan karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Mari kita naikkan suara kita, kita terus menyembah Tuhan. Oh, karena salib-Mu Tuhan, kami menang. Karena salib-Mu Tuhan, kami bebas. Oh, karena salib-Mu Tuhan, kami dipulihkan. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari istiharkan Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Yang terakhir, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorak-sorai bagi Dia, amin. Haleluya Tuhan. Amin. Salam dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita bertemu pada pagi ini untuk beribadah, untuk menyerahkan segala apa pergumulan kita, segala masalah yang kita hadapi. Pada hari ini Tuhan telah tentukan untuk kita sama-sama untuk datang kepadanya. Jadi pada minggu lepas kita telah menyambut Paskah, di mana kita telah menyambut akan kematian dan juga kebangkitan Yesus yang telah menebus kita untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi ini sekali lagi kita akan belajar daripada firman Tuhan yang akan saya kongsikan ataupun bawa kita untuk kita melihat bersama, yaitu di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 10 dan juga 11.
Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jemaat Tuhan yang dikasihi, berdasarkan daripada pembacaan kita pada pagi ini, sesuai dengan bulan ini juga, di mana kita telah menyambut Paskah pada tahun ini, walaupun secara online, namun itu tidak menghalang kita untuk sama-sama bersekutu, itu tidak menghalang kita untuk kita datang kepada Tuhan, datang di hadirat Tuhan. Jadi berdasarkan daripada pembacaan kita pada hari ini, Paulus adalah seorang yang terus mengejar untuk lebih lagi mengenal. Bukan setakat mengenal saja, namun untuk mengalami akan kuasa kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupannya. Di mana keinginan dan juga untuk mengenal akan Kristus itu, untuk mengenal Yesus itu, akan kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan dia. Di mana keinginan Rasul Paulus yang terutama adalah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dalam seluruh aspek kehidupannya, dan bahkan juga keserupaan dalam kematiannya, berdasarkan daripada pembacaan kita di ayat yang ke-10 tadi. Jadi Rasul Paulus menyatakan komitmen dan tekadnya dengan kesungguhan. Ia ingin mengenal Yesus bukan setakat mengetahui tentangnya, namun ia juga ingin memiliki pengalaman hidup bersama Yesus dan juga seperti Kristus. Oke, jemaat Tuhan yang dikasihi, demikian juga apa yang kita alami pada hari ini. Berdasarkan daripada apa yang telah kita tempuhi di dalam kehidupan kita. Dan di dalam pembacaan kita juga, di dalam Alkitab yang telah kita belajar sebentar tadi, kita belajar bagaimana seseorang berkomitmen untuk mengenal, mengalami, dan hidup bersatu bersama Kristus melalui kuasa kebangkitannya. Jadi ini yang akan kita coba terapkan. Ini yang akan kita coba coba terapkan sepanjang tahun ini, sepanjang kehidupan kita, untuk memberi diri kita melalui kuasa kebangkitan Kristus. Oke, jadi kuasa kebangkitan ini akan menjadi sumber kemenangan atas segala ketakutan, akan segala penderitaan, dan juga kebangkitan melalui kematiannya juga, itu yang kita alami. Jadi tantangan hidup kita sebagai orang-orang percaya dalam dunia ini semakin tidak mudah. Jadi saudara yang dikasihi, hanya ketika kita berkomitmen untuk lebih sungguh-sungguh mengenal Allah, maka kita akan mendapat kekuatan ya, untuk menghadapi setiap tantangan tanpa rasa takut. Seperti yang telah kita belajar beberapa minggu yang lepas, baik melalui ibadah Paskah yang telah kita sama-sama ikuti sebelum ini. Jadi orang yang mengenal Tuhan akan menjadi kuat dan mampu bertindak atas segala tantangan. Orang yang hidup dalam kuasa kebangkitannya tidak akan pernah dapat dikalahkan oleh masalah, kuasa iblis maupun tekanan dunia ini. Gimana? Selagi kita hidup di dunia ini, kita tidak lepas dari segala masalah, kita tidak lepas daripada segala rintangan hidup. Namun oleh kebangkitan Kristus, melalui kebangkitan Kristus, kita mendapat kemenangan, kita mendapat kelepasan, kita mendapat jalan keluar di dalam semua yang kita hadapi. Maka kuasa kebangkitannya selalu menghidupkan pengharapan kita baru dan membuat kita dapat bangkit kembali. Kuasa kebangkitannya membuat kita hidup
dalam kuasa atau hak ilahi. Ini yang kita terima, ini yang akan kita alami sepanjang kita menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi sejak kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya, kuasa kebangkitan yang ada dalam Kristus itu diwariskan menjadi milik kita. Ia mahu kuasa kebangkitannya itu nyata dalam diri kita. Jadi kuasa kebangkitan itu dicurahkan oleh Tuhan Yesus atas gereja saat pencurahan Roh Kudus. Dan kita boleh melihat, ianya diawali pada hari Pentakosta di Yerusalem. Kita boleh melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan ianya terus berlangsung sampai akhir zaman. Ini yang kita ketahui, ini yang kita perlu belajar dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu mengenal dengan benar siapa Yesus itu. Kita perlu mengerti bagaimana pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus. Dan mengalami betapa hebatnya kebangkitan Kristus itu melalui kematiannya dan juga kebangkitannya untuk mengalahkan kuasa maut dan mengembalikan kita ke jalan yang benar. Jadi jemaat Tuhan, melalui pembacaan yang kita telah lihat sebentar tadi, pengharapan apakah yang terkandung di dalam kuasa kebangkitannya? Mari kita belajar bersama-sama, mari kita lihat bersama-sama pengharapan apa yang terkandung di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama yang kita lihat adalah kita akan dibangkitkan. Ya. Kebangkitan Yesus merupakan dasar iman kekristenan tentang keselamatan. Kematian adalah puncak dari semua penderitaan dan juga siksaan. Kebangkitan Yesus menjadi petanda bahwa Ia telah mengalahkan kuasa maut. Dia berkuasa atas kematian. Jadi kita boleh melihat di dalam firman Tuhan, kuasa kebangkitan memberi harapan bagi kita yang percaya bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman saat Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput milik kepunyaannya, yaitu kita orang percaya untuk menerima mahkota kehidupan yang kekal. Kita memiliki janji yang pasti dari Tuhan. Kita boleh melihat di dalam Yohanes 10, 39 hingga 40. Kita boleh melihat sebagai rujukan kita di sana. Dan juga yang kedua, pengharapan apakah yang terkandung dalam kuasa kebangkitannya. Yang pertama telah kita melihat tadi, yaitu kita akan dibangkitkan. Dan yang kedua adalah kita dijadikan ciptaan baru. Kebangkitan berarti bahwa yang lama telah mati ataupun telah terkubur. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan kita, maka manusia lama kita telah terkubur dan kebangkitannya menjadikan kita ciptaan baru. Sebab kita adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Ciptaan baru yang terjadi bukan menyangkut tubuh dan jiwa, melainkan roh kita. Okay? Ini yang kita perlu lihat. Dan roh yang diciptakan kembali dalam diri kita adalah roh yang kudus, di mana Allah yang kudus dapat tinggal di dalamnya untuk menuntun dan menolong kita dalam menjalani kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Jadi itu yang kedua yang kita lihat mengenai pengharapan yang terkandung di dalam kebangkitannya. Yang ketiga di dalam pengharapan ini adalah penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Okay? Dalam perjalanan hidup kita untuk menantikan Tuhan, hari Tuhan, kita masih akan menghadapi banyak tantangan kerana kita masih tinggal di dunia ini. Namun kita jangan khawatir. Karena apa? Karena Tuhan
akan menyertai kita selama kita menyerahkan kehidupan kita padanya. Tetapi apapun tantangan yang kita hadapi, kita memiliki satu janji dari Tuhan Yesus bagi kita bahwa Ia akan menyertai kita sehingga akhir zaman. Kita boleh melihat di dalam rujukan kita, Matius 28 ayat 20b. Penyertaan Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan juga akan memampukan kita melakukan tugas-tugas pelayanan kita walaupun kita menghadapi berbagai cabaran dan juga rintangan. Jadi ini yang kita belajar pada pagi ini. Jadi yang keempat yang kita belajar daripada pengharapan apa yang terkandung dalam kuasa kebangkitannya adalah kita menerima berkat jasmani dan juga rohani. Berkat rohani adalah berkat yang tidak kelihatan, tetapi dapat kita rasakan dan nikmati. Berkat rohani berbeza dengan berkat jasmani. Jadi berkat jasmani dapat dilihat oleh mata jasmani kita. Tetapi berkat rohani tidak dapat dibeli dan hanya dapat atau kita perolehi melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena berkat rohani berasal dari Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi, melalui Tuhan Yesus semua berkat rohani dikaruniakan kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 hingga yang ke-8 mengatakan berkat rohani yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, dan dilimpahkannya kepada kita segala hikmat dan pengertian menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Seperti mana yang minggu lepas telah kita merayakan hari Paskah, di mana itu merupakan peristiwa di mana Yesus mati dan bangkit untuk mengembalikan kita, untuk kembali kepadanya. Sebab kita adalah milik kepunyaannya. Jadi berdasarkan daripada tema yang telah kita belajar, yaitu kuasa kebangkitan Kristus, apakah yang harus kita lakukan untuk hidup dalam kuasa kebangkitannya? Jadi saudara-saudari, pada hari ini mari kita sama-sama melihat hal yang pertama yang akan kita belajar pada hari ini. Apa yang harus kita lakukan untuk kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya, yaitu membangun hubungan pribadi kita dengan Kristus. Membangun hubungan pribadi, membawa keluarga kita, membawa saudara mara kita, supaya memiliki suatu hubungan yang intim bersama dengan Kristus. Bangkitkanlah keinginan untuk mengenal lebih dalam dan mengerti dengan benar pribadi Roh Kudus itu. Jadi di dalam Roma 6 ayat 4 hingga 5, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita juga akan menjadi sama dengan kebangkitannya. Dan ada banyak firman Tuhan yang berkaitan dengan perkara ini. Namun kita hanya melihat beberapa firman Tuhan pada pagi ini. Di dalam Roma juga, Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu oleh rohnya. Dan juga di dalam Efesus pasal pertama ayat 19 dan juga 20. Dan betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya sesuai kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jadi saudara yang dikasihi, kenyataan bahwa Roh Kudus yang adalah roh kebangkitan
itu berada di dalam kita, sesungguhnya itu berarti kuasa kebangkitan sudah ada di dalam kita. Kuasa kebangkitan Kristus itu sudah ada di dalam kita. Karena apa? Karena kita adalah milik kepunyaannya. Jadi kuasa itu sudah tertanam di dalam diri kita. Jadi hal yang kedua, perkara yang kedua yang akan kita lihat di sini adalah apa yang harus kita lakukan untuk hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus, yaitu hiduplah oleh Roh dan berjalanlah dipimpin oleh Roh. Di dalam firman Tuhan yang akan kita lihat sebentar, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 16 dan Galatia 5 ayat 26 serta Galatia pasal 5 ayat 25. Ayat 16, karena itu hiduplah oleh Roh. Dan bukan setakat itu saja, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ini yang firman Tuhan katakan. Dan jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sekali lagi ditekankan di sini bahwa hendaklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Maksudnya di sini dipimpin oleh Roh Kudus untuk memimpin, menuntun kehidupan kita. Jadi mengapa? Ini persoalan kita. Mengapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Supaya kita dapat mengalami kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan juga Tuhan tidak ciptakan kita menjadi umat yang kalah, tetapi kita diciptakan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi mari kita melihat satu persatu. Kemenangan seperti apa yang akan kita perolehi saat kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama, di dalam hidup oleh Roh dan berjalan dipimpin oleh Roh ini, yang pertama adalah kemenangan terhadap dosa. Seperti yang telah kita ketahui, seperti yang telah kita dengar sebelum ini. Kemenangan terhadap dosa melalui kebangkitan Kristus, melalui kematian dan juga kebangkitan Yesus untuk menyelamatkan kita, kita mendapat kemenangan terhadap dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita boleh melihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 6 hingga yang ke-9. Maka dengan itu, apabila kita melihat daripada pembacaan ini tadi, artinya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita haruslah menjadi seorang yang taat dengan perintahnya dan tidak berkompromi terhadap dosa. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan mahu hidup di dalam dosa, tetapi akan menjauh dari dosa. Ini yang kita pelajari melalui kuasa kebangkitan Kristus itu. Jadi, yang seterusnya yang kita belajar di dalam perkara di dalam hidup oleh Roh dan berjalan dipimpin oleh Roh. Kemenangan seperti apa yang akan kita peroleh saat kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Yang kedua adalah kita menang atas daging. Kita menang atas keinginan daging kita. Di dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 21 berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala,
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Ini yang ditekankan Rasul Paulus. Kita mendapat kemenangan atas keinginan daging kita. Kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus agar hidup kedangingan seperti teks yang telah kita baca sebentar tadi tidak ada dalam diri kita lagi. Tuhan tidak melihat hidup kita yang tampak dari luar seperti orang baik, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam isi hati kita. Tuhan melihat apa yang ada dalam diri kita. Jadi Tuhan ingin kita hidup yang berkenan kepadanya, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan taat kepadanya, patuh dengan perintah Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat diri kita. Apakah kita berkenan kepada Tuhan? Jadi hal yang ketiga yang kita belajar, yaitu kemenangan seperti apa yang kita peroleh saat kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu menang atas tantangan hidup. Seperti yang telah kita lihat sebelum ini, seperti yang kita telah lihat dalam diri kita. Selama kita hidup di dunia ini, segala cabaran, segala masalah, itu tidak pernah terlepas dalam diri kita. Namun apabila kita menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan, apabila kita memberi diri kita sepenuhnya pada Tuhan, kita akan dapat mengatasi segala tantangan dan menang atas semua cabaran dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 54 hingga 60. Cukup panjang ayat ini. Namun kita boleh membaca dah sendiri. Suka atau tidak, hidup tidak akan pernah jauh dan luput dari segala tantangan. Untuk menjalani dan melewati semua tantangan hidup, ini tidak akan mudah. Oleh sebab itu, kita tidak dapat hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Seperti yang telah kita lihat sebentar tadi. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Izinkanlah Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita dimanapun kita berada. Izinkanlah Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita dalam kita melewati semua tantangan dan cabaran hidup ini. Jadi, jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun kita berada pada pagi ini, hal yang ketiga, yang terakhir yang akan kita belajar pada hari ini, sesuai dengan tema kita yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Apa yang harus kita lakukan untuk hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus adalah poin yang terakhir yang akan kita belajar di sini, yaitu singkirkanlah segala keangkuhan dan kesombongan hidup kita agar Kristus dapat menjadi nyata dalam diri kita ataupun dalam kehidupan kita. Kita melihat sejak manusia pertama, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan antara manusia dan Allah itu terputus. Hubungan antara manusia dan Allah itu terputus. Jadi manusia yang kerohaniannya telah mati perlu mengalami suatu penebusan atas dosa agar hubungannya dengan Allah dapat dipulihkan. Jadi oleh karena itu di dalam Roma ayat 3 Roma pasal 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya, maka satu-satunya jalan untuk menyatukan, untuk mengembalikan manusia kepada Allah adalah melalui kelahiran, melalui kedatangan Yesus, mati
dan bangkit untuk mengalahkan maut. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristuslah yang tinggal di dalam aku. Biarkanlah Kristus itu hidup, biarkan Kristus hidup dan menjadi raja dalam kehidupan kita. Singkirkanlah segala keangkuhan dan kesombongan kita, agar Kristus dapat menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam rencananya, bukan rencana kita, yang indah, dan memakai kehidupan kita menjadi saksi dan teladan bagi banyak orang. Jadi, jemaat Tuhan yang dikasihi, sudahkah kita kenal akan kuasa kebangkitan Kristus itu? Kalau sudah, pastinya segala perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita akan berubah. Hidup kita akan memuliakan Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Fokuskan utama kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Pastikan kehidupan kita semakin lama semakin menjadi serupa, seperti ayat pembacaan kita tadi, menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 17, Paulus berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Selain menerima keselamatan dari Kristus, kita juga menerima kuasa kebangkitannya untuk mengembalikan kita ke jalan yang benar, memberi kita kemenangan dalam kehidupan sepanjang kita menjalani hari-hari kita. Kita akan menghadapi berbagai masalah, kita akan menghadapi berbagai rintangan, namun melalui kuasa kebangkitan Kristus, kita akan dimampukan. Jadi, kesimpulan dia, hidup kekristenan adalah sebuah perjalanan yang harus diresponi dengan benar supaya kita dapat menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Berdasarkan daripada pembacaan kita, Paulus memberi nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi dan juga kepada kita yang ada pada hari ini supaya dapat mengenal akan kuasa kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa pengenalan kita akan Allah akan mempengaruhi jalan pikiran dan tindakan-tindakan kita dalam hidup ini. Kita perlu mengenal dengan benar siapa Yesus itu. Kita perlu mengerti pengharapan yang kita miliki dalam Yesus dan mengalami betapa hebatnya kuasa kebangkitan Yesus itu bagi kita. Jemaat Tuhan, mulai dari manusia yang pertama, Allah mempunyai suatu rancangan untuk menyatakan dirinya, untuk menunjukkan kasih dan kuasanya bagi umat manusia, supaya kita kembali bersatu dengannya. Dan bagi kita pada hari ini, firman Tuhan yang telah kita dengar menjadikan kita untuk mengenal Dia dengan benar, dan pernyataan Roh Kudus yang kita terima memberi hikmat bagi kita untuk mengenal dan mengalami kuasa kebangkitannya. Jadi, dimanapun kita berada pada hari ini, pada pagi ini, baik kita bersama dengan keluarga kita, baik kita sendiri, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, alamilah Tuhan, alamilah kebangkitan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan surga, kami telah belajar
daripada firman-Mu pada hari ini ya Bapa, mengenai kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam kuasa kebangkitan ini ya Bapa, kami mengalami kemenangan di atas dosa, kemenangan di atas keinginan daging kami, dan kemenangan di dalam keseluruhan kehidupan kami Bapa. Karena apa? Karena Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menyertai kami. Tuhan, hamba berdoa khususnya bagi jemaat Tuhan yang ada di BIM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia ini Bapa. Dimanapun mereka berada pada hari ini, bersama keluarga mereka, di tempat kerja mereka, dimanapun mereka berada pada pagi ini Bapa, janji Tuhan, penyertaan Tuhan, kami percaya menyertai setiap jemaat-Mu yang ada. Engkau terus memberkati mereka dalam usaha yang mereka lakukan. Engkau terus memberkati mereka dalam apapun yang mereka lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa. Workshop and sharing session Youth Ministry Strategy dianjurkan oleh Pelayanan Pemuda-Pemudi BIM Bandar Bintulu Bahasa Malaysia. Ini merupakan bengkel online pertama gereja kita, and we thank God for the technology. Mungkin Anda tertanya-tanya, why this workshop and what's the end goal of this workshop? Well, apa yang kita harapkan daripada workshop ini adalah untuk mengumpul semua youth leaders dan semua pemuda-pemudi yang ingin melayani Tuhan untuk berkumpul bersama membincangkan strategi-strategi untuk pelayanan ini. Jadi, siapa yang harus menyertai program ini? Jika anda seorang AJK Pelayanan Pemuda-Pemudi, atau mungkin anda seorang AJK ICF, atau mungkin juga anda seorang komiti pelayanan Christian Fellowship di kampus anda, atau mungkin anda mempunyai hati untuk melayani Tuhan. So here you are. This is for you. Workshop ini akan dijalankan sepanjang bulan April pada hari Khamis dan hari Ahad. Pada hari Khamis kita akan memula pada jam 8. Pada Ahad pula kita akan memula seawal jam 6. Jadi, don't skip your dinner. Seperti yang dikatakan awal-awal tadi, kita akan menggunakan Zoom sebagai platform pertemuan kita. Jadi, kita boleh menggunakan komputer, tablet maupun phone untuk mengakses Zoom. Oh, did I forgot to mention that it is free? Ya, tiada yuran dikenakan. Kita jumpa di Alam Maya. Tuhan memberkati. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari